never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kompetitif lagi, Franco Morbidelli serius ingin bela Pertamina Enduro VR46 demi Valentino Rossi di MotoGP 2025. Franco Morbidelli, salah satu pembalap MotoGP yang paling berbakat, telah menunjukkan kebangkitan performanya di musim 2024. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, Morbidelli kini tampak kompetitif lagi dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Salah satu langkah besar yang akan diambil oleh Morbidelli adalah bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46 pada musim 2025. Keputusan ini diambil dengan tujuan khusus, membela tim milik mentornya, Valentino Rossi, dan membawa kejayaan bagi tim tersebut di kejuaraan MotoGP. Franco Morbidelli lahir di Roma, Italia, pada 4 Desember 1994. Ia memulai karir balapnya di kejuaraan dunia Moto2, di mana ia berhasil meraih gelar juara dunia pada tahun 2017 bersama tim Marc Vidias Racing. Keberhasilan ini membawanya naik ke kelas Premier, MotoGP, pada tahun berikutnya. Selama berkarier di MotoGP, Morbidelli telah menunjukkan bakat luar biasa. Pada musim 2020, ia tampil gemilang dengan meraih posisi runner-up di kejuaraan dunia, hanya kalah dari Joan Mir. Namun, performa Morbidelli sempat menurun pada beberapa musim berikutnya akibat cedera dan berbagai kendala teknis. Pada musim 2024, Morbidelli kembali menemukan ritme balapnya. Ia berhasil finish di beberapa balapan dengan posisi yang mengesankan, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap top di MotoGP. Kesuksesan ini menarik perhatian berbagai tim, termasuk Pertamina Enduro VR46, tim yang didirikan oleh Valentino Rossi. Franco Morbidelli memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Valentino Rossi. Ia adalah salah satu pembalap yang dibina oleh Rossi di VR46 Academy, sebuah akademi balap yang didirikan oleh Rossi untuk mengembangkan bakat-bakat muda di dunia balap motor. Oleh karena itu, keputusan Morbidelli untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 memiliki makna emosional yang mendalam. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 pada musim 2025. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk membela tim milik Valentino, seseorang yang telah menjadi mentor dan inspirasi bagi saya sepanjang karir saya. Saya ingin memberikan yang terbaik dan membawa tim ini meraih kejayaan di MotoGP, ujar Morbidelli dalam sebuah wawancara. Valentino Rossi, yang kini fokus mengelola tim dan akademinya, menyambut baik keputusan Morbidelli. Rossi memiliki harapan besar terhadap pembalap yang telah menjadi bagian dari keluarganya di VR46 Academy. Franco adalah pembalap yang luar biasa dan saya sangat bangga dengan pencapaiannya. Keputusan untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 adalah langkah yang tepat, dan saya yakin Franco akan memberikan kontribusi besar bagi tim. Kami memiliki visi yang sama untuk membawa tim ini ke puncak dan saya percaya Franco adalah orang yang tepat untuk mewujudkannya, kata Rossi dengan penuh semangat. Pertamina, perusahaan energi terbesar di Indonesia, juga memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Morbidelli. Kerjasama antara Pertamina dan VR46 telah berjalan dengan baik, dan penambahan Morbidelli diharapkan dapat memperkuat tim dalam persaingan MotoGP. Kami sangat senang dengan keputusan Franco untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46. Ini menunjukkan komitmen kami untuk terus mendukung bakat-bakat terbaik di dunia balap motor. Kami percaya dengan kehadiran Franco, tim kami akan semakin kompetitif dan mampu meraih prestasi yang membanggakan, ujar perwakilan Pertamina dalam sebuah pernyataan resmi. Musim 2025 akan menjadi tantangan baru bagi Franco Morbidelli dan tim Pertamina Enduro VR46. Dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP, mereka harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Morbidelli menyadari tantangan ini dan siap untuk memberikan yang terbaik. Kami tahu bahwa persaingan di MotoGP sangat ketat, tetapi kami siap menghadapi tantangan ini. Saya akan bekerja keras bersama tim untuk mengembangkan motor dan strategi yang tepat. Tujuan kami adalah untuk meraih podium secara konsisten dan bersaing untuk gelar juara dunia, tambah Morbidelli. Keputusan Morbidelli untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 juga disambut dengan antusias oleh para penggemar dan komunitas balap.
Banyak yang melihat langkah ini sebagai kombinasi sempurna antara bakat pembalap dan dukungan tim yang solid. Franco adalah pembalap yang sangat berbakat dan kami senang melihatnya bergabung dengan Pertamina Enduro VR46. Kami yakin ini akan menjadi kolaborasi yang sukses dan kami siap mendukung mereka di setiap balapan, kata salah satu penggemar di media sosial. Valentino Rossi terpantau menjalani latihan bersama Pata Yamaha WSBK. Apakah ini pertanda bakal comeback jadi tamu spesial di WSBK? Dunia balap motor kembali dikejutkan dengan kabar terbaru dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Pembalap yang akrab disapa The Doctor, ini terpantau menjalani sesi latihan bersama tim Pata Yamaha di ajang World Superbike, WSBK. Kehadiran Rossi di lintasan WSBK memicu spekulasi tentang kemungkinan comeback-nya sebagai tamu spesial di ajang balap motor bergengsi tersebut. Valentino Rossi adalah salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah balap motor. Dengan 9 gelar juara dunia di berbagai kelas, Rossi telah mengukir namanya sebagai legenda hidup di dunia MotoGP. Meskipun telah pensiun dari balapan MotoGP pada akhir musim 2021, Rossi tetap aktif dalam berbagai kegiatan balap, termasuk berkompetisi di ajang balap mobil dan mengelola tim balapnya sendiri, VR46 Racing Team. Namun, kabar terbaru tentang latihan bersama Pata Yamaha WSBK menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Rossi akan kembali ke lintasan balap sebagai pembalap tamu di WSBK? Rossi terlihat menjalani sesi latihan di sirkuit Misano, Italia, bersama tim Pata Yamaha WSBK. Tim ini dikenal sebagai salah satu tim papan atas di kejuaraan WSBK, dengan pembalap-pembalap top seperti Toprak Razgatlioglu yang pernah meraih gelar juara dunia WSBK. Kehadiran Rossi di garasi Pata Yamaha dan di atas motor Yamaha R1 WSBK menarik perhatian banyak pihak, termasuk media dan penggemar balap motor. Dalam latihan tersebut, Rossi terlihat nyaman dan antusias. Gaya berkendara khasnya masih terlihat, dengan kemampuan teknis yang tidak diragukan lagi. Beberapa sumber dalam tim Pata Yamaha menyebutkan bahwa Rossi beradaptasi dengan cepat dengan motor WSBK dan menunjukkan kecepatan yang impresif. Latihan bersama Pata Yamaha WSBK ini segera memicu spekulasi tentang kemungkinan comeback Rossi di ajang WSBK. Banyak yang bertanya-tanya apakah Rossi akan tampil sebagai pembalap tamu dalam salah satu seri WSBK musim ini. Kehadiran Rossi di WSBK tentu akan menjadi daya tarik besar, mengingat popularitas dan pengaruhnya yang luar biasa di dunia balap motor. Andrea Dosoli, manajer tim Pata Yamaha WSBK, memberikan komentar terkait latihan Rossi ini. Valentino adalah pembalap yang luar biasa dan memiliki sejarah panjang dengan Yamaha. Kami senang melihatnya kembali di atas motor WSBK dan berlatih bersama tim kami. Namun, untuk saat ini, belum ada konfirmasi resmi tentang partisipasinya sebagai pembalap tamu di WSBK, kata Dosoli. Berita tentang latihan Rossi ini segera menyebar luas dan mendapatkan reaksi beragam dari penggemar dan media. Banyak penggemar yang berharap dapat melihat Rossi kembali berlaga, meskipun hanya sebagai pembalap tamu di WSBK. Kehadirannya diyakini akan menambah semangat dan antusiasme di kalangan penonton dan memberikan dorongan moral bagi tim Pata Yamaha. Saya sangat senang mendengar bahwa Valentino Rossi kembali berlatih di lintasan. Dia adalah idola saya dan melihatnya berlomba lagi, bahkan di WSBK, akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan, ujar salah satu penggemar Rossi di media sosial. Media juga tidak ketinggalan dalam memberitakan kabar ini. Banyak yang membuat spekulasi tentang peluang Rossi untuk comeback di WSBK dan dampaknya terhadap kejuaraan tersebut. Beberapa media bahkan menyebutkan bahwa Rossi bisa saja menjadi wildcard dalam salah satu seri WSBK musim ini, menambah daya tarik bagi penonton global. Meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang partisipasinya sebagai pembalap tamu di WSBK, latihan Rossi bersama Pata Yamaha menunjukkan bahwa sang legenda masih memiliki semangat dan keinginan kuat untuk tetap terlibat dalam dunia balap motor. Rossi sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya akan selalu terhubung dengan balapan, baik sebagai pembalap, pemilik tim, maupun mentor bagi pembalap-pembalap muda. Jika Rossi benar-benar memutuskan untuk tampil di WSBK, hal ini tentu akan menjadi momen bersejarah dan membawa warna baru dalam kejuaraan tersebut.
Kehadiran Rossi di lintasan WSBK akan menarik perhatian luas dan memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan aksi sang legenda sekali lagi. Valentino Rossi terpantau menjalani latihan bersama Pata Yamaha WSBK di sirkuit Misano, memicu spekulasi tentang kemungkinan comeback-nya sebagai pembalap tamu di ajang WSBK. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, kehadiran Rossi di lintasan balap selalu menjadi berita besar dan menarik perhatian banyak pihak. Jika Rossi benar-benar kembali berlaga di WSBK, hal ini akan menjadi momen bersejarah yang dinantikan oleh seluruh penggemar balap motor di seluruh dunia. Mari kita tunggu kabar selanjutnya dan berharap yang terbaik bagi Valentino Rossi, sang legenda hidup dunia balap motor. Pembalap Prima Pramac, Franco Morbidelli menjelaskan insiden hampir menghancurkan balapan Marc Marquez pada MotoGP Jerman 2024. Pembalap Prima Pramac Racing, Franco Morbidelli, berhasil menyedot perhatian lewat penampilan mengejutkannya pada akhir pekan lalu di MotoGP Jerman 2024. Namun, penampilan mengejutkan tersebut memiliki dua makna berbeda. Di satu sisi, Morbidelli menampilkan performa luar biasa dengan hampir menembus 3 besar. Di sisi lain, ia hampir saja menghancurkan balapan Marc Marquez. Morbidelli memulai balapan dengan cukup baik. Dari awal, ia menunjukkan agresivitas dan determinasi tinggi untuk menembus posisi depan. Pada beberapa lap awal, Morbidelli terus menempel ketat Francesco Bagnaia dan Miguel Oliveira. Kecepatan dan manuver yang dilakukan oleh Morbidelli membuat para penonton di Sachsenring terkesima. Pada lap ke-20, Morbidelli berhasil merangsak naik ke posisi kedua, menyalip Bagnaia dan Oliveira, dan berada tepat di belakang Jorge Martin. Momen ini menjadi salah satu sorotan utama dalam balapan tersebut. Pemandangan tersebut juga membuat Gino Borsoy, manajer tim Pramac, menahan senyum semeringahnya melihat performa luar biasa dari Morbidelli. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Pada lap ke-29, Jorge Martin mengalami crash yang membuatnya harus keluar dari balapan. Setelah balapan, Morbidelli memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam wawancara dengan Speedweek, ia mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama balapan, termasuk momen krusial saat hampir menghancurkan balapan Marc Marquez. Rasanya luar biasa, karena saya sangat merindukannya, kata Morbidelli mengawali. Setelah beberapa balapan yang sulit, akhirnya saya bisa menunjukkan performa yang baik. Saya merasa agresivitas saya kembali, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya rindukan. Morbidelli juga menjelaskan momen saat hampir menghancurkan balapan Marquez. Untungnya, saya bisa mengendalikan motor dan menghindari tabrakan. Saya tahu bahwa jika saya terlibat dalam kecelakaan itu, saya juga bisa menghancurkan balapan Marc Marquez yang berada di belakang saya. Meskipun insiden tersebut, Gino Borsoy tetap memberikan dukungan penuh kepada Morbidelli. Franco menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Agresivitas dan kecepatan yang ia tunjukkan sangat luar biasa. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai, ujar Borsoy. Morbidelli juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Saya sangat berterima kasih kepada tim atas dukungan mereka. Kami telah bekerja keras bersama-sama, dan saya sangat senang bisa memberikan hasil yang baik untuk mereka. Saya akan terus berusaha dan memberikan yang terbaik di balapan-balapan berikutnya, kata Morbidelli. Dengan performa yang menjanjikan ini, Morbidelli berharap bisa terus menunjukkan peningkatan di balapan-balapan selanjutnya. Ia bertekad untuk terus bekerja keras dan beradaptasi lebih baik dengan motor Desmosedici Ducati. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi saya yakin kami berada di jalur yang benar. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, dan saya yakin kami bisa meraih hasil yang lebih baik di masa depan, ujar Morbidelli penuh optimisme. Marc Marquez, yang hampir terlibat dalam insiden tersebut, memberikan reaksinya setelah balapan. Itu adalah momen yang sangat menegangkan. Untungnya, semuanya bisa dikendalikan dengan baik. Franco melakukan pekerjaan yang bagus untuk menghindari tabrakan, dan saya menghargai usaha kerasnya, kata Marquez. Penampilan Franco Morbidelli di MotoGP Jerman 2024 telah memberikan harapan baru bagi tim Prima Pramac Racing.
Meskipun hampir menghancurkan balapan Marc Marquez, Morbidelli berhasil menunjukkan performa yang luar biasa dan mendapatkan pujian dari banyak pihak. Dengan dukungan penuh dari tim dan semangat juang yang tinggi, Morbidelli diharapkan bisa terus memberikan hasil yang baik dan bersaing di posisi terdepan di balapan-balapan berikutnya. Franco Morbidelli pembalap Pramac Racing tampil juara, raih posisi kelima dan sukses asapi Marc Marquez di sprint race MotoGP Sachsenring. Franco Morbidelli, pembalap andalan Pramac Racing, kembali menunjukkan kelasnya di lintasan balap dengan meraih posisi kelima pada sprint race MotoGP Sachsenring. Dalam balapan yang berlangsung sengit tersebut, Morbidelli berhasil mengungguli Marc Marquez, pembalap utama Gresini Racing, yang terkenal dengan performanya yang agresif dan penuh perhitungan. Sprint race MotoGP Sachsenring tahun ini menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Sirkuit Sachsenring menyuguhkan tantangan tersendiri dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang panjang. Kondisi cuaca yang cerah dengan suhu yang cukup hangat membuat balapan semakin menarik untuk diikuti. Franco Morbidelli memulai balapan dari posisi yang cukup baik di grid, berkat hasil kualifikasi yang impresif. Sejak lampu start dipadamkan, Morbidelli langsung menunjukkan agresivitasnya dengan melesat cepat dan mencoba untuk merangsek ke barisan depan. Strategi yang diterapkan oleh tim Pramac Racing terbukti efektif, dengan memanfaatkan setelan motor yang optimal untuk kondisi lintasan Sachsenring. Sepanjang balapan, Morbidelli harus menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap top lainnya, termasuk Marc Marquez yang juga tampil dengan penuh determinasi. Marquez, yang dikenal dengan gaya balapannya yang berani dan sering mengambil risiko, memberikan tekanan yang cukup besar kepada Morbidelli. Namun, Morbidelli menunjukkan ketenangan dan kemampuan teknisnya yang luar biasa dalam mengatasi setiap tantangan yang datang. Pada pertengahan balapan, Marquez mencoba untuk mengambil alih posisi Morbidelli dengan manuver-manuver yang agresif. Namun, Morbidelli mampu menjaga posisinya dengan baik dan bahkan berhasil meningkatkan kecepatan di beberapa tikungan krusial. Duel antara Morbidelli dan Marquez menjadi tontonan utama bagi para penonton yang memadati tribun sirkuit Sachsenring. Keberhasilan Morbidelli dalam mengasapi Marquez tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan oleh tim Pramac Racing. Tim teknis Pramac bekerja keras untuk memastikan motor dalam kondisi prima, serta memberikan masukan strategis yang tepat kepada Morbidelli. Kombinasi antara kemampuan teknis dan strategi yang jitu inilah yang menjadi kunci sukses Morbidelli di sprint race MotoGP Sachsenring kali ini. Morbidelli menyelesaikan balapan dengan posisi kelima, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan mengingat ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP. Usai balapan, Morbidelli mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih serta berterima kasih kepada tim Pramac Racing yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya sangat senang dengan hasil ini. Balapan hari ini sangat menantang, dan bisa finish di posisi kelima adalah pencapaian yang luar biasa. Tim Pramac Racing telah melakukan pekerjaan yang fantastis, dan saya berterima kasih atas dukungan mereka. Kami akan terus bekerja keras untuk meraih hasil yang lebih baik di balapan selanjutnya, ujar Morbidelli. Sementara itu, Marc Marquez harus puas dengan posisi di belakang Morbidelli. Meskipun demikian, Marquez tetap memberikan apresiasi terhadap performa Morbidelli yang dianggapnya sangat impresif. Franco Morbidelli benar-benar tampil luar biasa hari ini. Dia menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam balapan ini. Saya akan berusaha lebih keras lagi di balapan berikutnya, kata Marquez. Dengan hasil ini, Morbidelli semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2024. Konsistensi performa yang ditunjukkan oleh Morbidelli sepanjang musim ini menjadi sinyal positif bagi tim Pramac Racing dalam menghadapi seri-seri balapan berikutnya. Para penggemar MotoGP pun semakin antusias menantikan aksi-aksi seru dari Morbidelli di sirkuit-sirkuit selanjutnya. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri balapan yang akan menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap untuk meraih gelar juara dunia. Persaingan yang semakin ketat dan performa impresif dari para pembalap seperti Franco Morbidelli tentu akan membuat setiap balapan menjadi lebih menarik untuk disaksikan.
Sirkuit Sachsenring telah menjadi saksi bagaimana Morbidelli menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan para penggemar tentu berharap untuk melihat lebih banyak lagi momen-momen gemilang dari sang pembalap Pramac Racing ini di masa mendatang. Franco Morbidelli, dari Raja Sumori, hingga tawaran menjanjikan di MotoGP 2025. Franco Morbidelli kembali menunjukkan performa cemerlangnya di MotoGP Sachsenring 2024 dengan finish di posisi kelima, sebuah prestasi yang mengundang sorotan setelah sempat dianggap remeh dalam beberapa perlombaan sebelumnya. Morbidelli, yang sebelumnya mendapat julukan Raja Sumori, karena kebiasaannya untuk bangkit dalam kondisi sulit, menunjukkan ketangguhan dan konsistensinya di lintasan yang menantang ini. Meskipun awalnya tidak menjadi sorotan utama, Morbidelli mengejutkan banyak pihak dengan penampilannya yang konsisten dan strategis. Mengendarai motor dari Prima Pramac Racing, Morbidelli mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dalam balapan kali ini, meskipun awalnya start dari posisi yang lebih rendah di grid. Keberhasilannya di Sachsenring ini tidak hanya mengukuhkan reputasinya sebagai pembalap yang mampu menghadapi tekanan tinggi dalam kompetisi MotoGP, tetapi juga membuka pintu baru bagi masa depannya. Kabar menarik datang dari dunia MotoGP, di mana Morbidelli mendapat tawaran menarik untuk bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di musim 2025. Tawaran ini bukan hanya mengakui talenta dan kualitas balapnya, tetapi juga menandai langkah maju signifikan dalam karirnya. Prestasi Morbidelli di Sachsenring 2024 juga membuat legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, merasa bangga. Rossi, yang telah menginspirasi banyak generasi pembalap termasuk Morbidelli, tidak ragu untuk memberikan pujian kepada pria yang mewakili kegigihan dan semangat kompetitif di atas lintasan. Dengan pencapaian di Sachsenring ini, Franco Morbidelli tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terkemuka di MotoGP saat ini, tetapi juga membuktikan bahwa kegigihan dan ketekunan dapat membawa hasil yang gemilang di atas lintasan yang penuh tantangan seperti MotoGP Sachsenring. Dengan tawaran baru dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team menanti, masa depan Morbidelli di dunia balap motor terlihat semakin cerah dan penuh potensi untuk meraih prestasi lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Franco Morbidelli mengesankan Valentino Rossi dengan penampilan di MotoGP Sachsenring. Franco Morbidelli kembali menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya di lintasan MotoGP Sachsenring 2024, meraih posisi kelima yang mengundang decak kagum dari banyak pihak, termasuk legenda hidup, Valentino Rossi. Balapan ini menjadi momentum penting bagi Morbidelli untuk mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap kelas dunia. Dalam balapan yang penuh dengan tantangan teknis dan persaingan ketat, Morbidelli mampu menunjukkan konsistensi dan strategi balap yang brilian. Meskipun awalnya start dari posisi yang tidak terlalu menguntungkan di grid, Morbidelli mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk naik ke posisi kelima, menunjukkan kemampuan adaptasinya yang luar biasa terhadap kondisi lintasan dan strategi yang matang. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis Morbidelli sebagai pembalap, tetapi juga menegaskan mental juangnya yang tangguh. Morbidelli, yang dikenal dengan julukan Raja Sumori, karena kemampuannya untuk bangkit dalam situasi sulit, sekali lagi membuktikan bahwa dedikasi dan kerja kerasnya dalam mempersiapkan setiap balapan berbuah hasil yang memuaskan. Valentino Rossi, yang telah menjadi mentor dan panutan bagi banyak pembalap, termasuk Morbidelli, tidak segan untuk mengapresiasi penampilan gemilang rekan setimnya ini. Rossi mengungkapkan rasa bangganya terhadap Morbidelli, menyoroti ketekunan dan semangat kompetitif yang ditunjukkan pembalap Italia ini di atas lintasan. Morbidelli sendiri juga merasa senang dengan pencapaian ini, menganggap hasil P5 di Sachsenring sebagai langkah maju yang signifikan dalam karirnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat di MotoGP, pencapaian ini memberikan Morbidelli motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa dan mengejar prestasi lebih tinggi lagi di masa depan. Dengan adanya apresiasi dari sosok sekelas Valentino Rossi, Franco Morbidelli semakin termotivasi untuk mengukir prestasi lebih besar lagi di dunia balap motor.
Dengan tawaran bergabung dengan Pertamina Enduro VR 46 Racing Team di musim 2025 yang sedang menunggunya, Morbidelli semakin yakin bahwa masa depannya di MotoGP akan menjadi lebih cerah dan penuh tensi untuk meraih hasil yang gemilang. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.